Oke guys, selamat pagi, siang, sore atau malam. Malam ini guys. Walaupun kita sudah malam di sini. Yoi. Tapi kita hari ini mau bahas buku yang cukup menarik buat kalangan-kalangan anak muda sekarang supaya bisa improve di hidupnya. Buku apa tuh? Bukunya judulnya Atomic Habits. Ya agak mirror sih. Atau iya, pokoknya Atomic Habits. Iya. Nah, tapi jangan lupa kenalan dulu karena kalau nggak kenal nggak sayang. Gak sih, gak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Sayang. Iya. Jadi kalian bakal dengerin kita ngebahas buku ini bareng gua Daniel. Gue Sepa. Nah, jadi ada bagian menariknya. Jadi Apa tuh? buku ini tuh secara garis besarnya nih, pokoknya tentang self improvement gitu. Nah, latar belakangnya penulis ini, nulis buku ini adalah, jadi dulu yang nulis tuh pemain baseball saya. Pokoknya yang nulis buku ini tuh dulu pemain baseball. Baseball ya? Iya, dulu dia atlet nih. Jago tuh, mukul-mukul ya? Jago dia mukul-mukul. Tapi ada satu hari di mana dia miss. Bola dilempar kena muka dia. Waduh, gila. Nah, tapi karena yang lempar nih agak kenceng nih lemparannya. Jadi Jago. kena muka, terus kayak kalau yang gue baca, dia tuh mukanya hancur, tulang hidungnya patah. Terus kayak ada satu bagian di otak dia itu yang kayak lepas atau gimana gitu. Pokoknya rusak. Yang menjadikan dia kayak kasarnya disabilitas. Gak mampu jalan normal, pokoknya tidak mampu beraktivitas normal selayaknya manusia pada umumnya. Gila, itu atlet. Tapi kepalanya kena tuh. Iya. Catat. Itu membuktikan kalau atlet juga bisa sakit. Penurunan karir banget sih. Iya. Gila. Nah, terus habis itu dia di situ cuma bisa terbaring di rumah sakit untuk waktu yang lama banget. Terus kayak dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi ada jiwa di dalam dirinya nih yang nggak pernah padam, misalnya. Anjir, api. Ada parah apinya, ya, nggak iya. pernah padam. Jadi dia semangat kalau dia tuh punya cita-cita jadi pemain baseball profesional lah. Nah, dia tuh dulu saking semangatnya, jadi dia tuh harus terapi setiap hari. Jadi kayak belajar jalan, belajar beraktivitas normal, sampai singkat cerita sembuh. Udah dibolehin dokter main baseball lagi. Tapi ada masalah baru lagi, Sir. Apa tuh? Dia itu di sekolahnya adalah, kalau misalnya nanti mau diseleksi ya, Iya, seleksi. dia pemain baseball paling terakhir. Maksudnya kayak paling iya. bukan yang paling apa ya, bukan yang paling topnya, tapi dia paling bawah lah gitu. Paling bawah gitu ya peringkatnya. Alias kurang jago mungkin, Cupu. cupu. Tapi dia balik lagi kan, dia punya semangat. Akhirnya dia belajar terus untuk ngikutin seleksi. Jadi tuh kayaknya dia tuh kayak mau ikut beasiswa gitu, saya lewat jalur olahraga ini. Nah, ada seleksinya dan dia tuh selalu gagal bertahun-tahun sampai akhirnya ada satu masa dia berhasil. Terus habis itu dia bisa tembus ke kampusnya. Nah, ternyata kampusnya ini baik. Kenapa tuh? Kampusnya tuh kayak mensupport dia supaya dia bisa main baseball lebih baik. Terus akhirnya dia berhasil jadi pemain baseball nomor 1 di kampusnya. Jadi bisa dia. Gila. Nah, tapi Keren. intinya adalah dia mau berproses, walaupun ujungnya dia juga masih belum untuk menjadi pemain baseball profesional gitu. Itu sama kayak yang ada di buku ini ya. Iya. Kayak isi buku ini tuh kayak satu deh isinya tentang soal perbaikan 1%. Yang dimana itu kayak orang tadi si James Clear itu yang pemain baseball yang cedera, dia pantang menyerah, dia setiap hari terus mencoba, terus berusaha. Jadi kayak setiap hari itu dia selalu peningkatan 1%. Jadi itu kayak sedikit demi sedikit tapi menjadi bukit gitu loh. Betul, karena kalau misalnya kayak di cinta, gengs, kalau dalam dunia percintaan nih, nggak mungkin Kita nih ya. kalian baru ngechat hari besok langsung jadi istri. Nggak bisa. Nggak mungkin. Kalian sekarang harus belajar berproses dari PDKT, pacaran dulu, minta restu orang tua, kalian cari uang untuk kalian nikah, kalian akhirnya bisa jadi keluarga. Nah itu ada semuanya, tuh ada prosesnya. Jadi buku ini nih penting banget untuk ngajarin buat anak-anak zaman kayak kita, anak-anak Gen Z dan anak-anak ke bawahnya, supaya mereka tahu kalau dunia ini tuh gak ada yang instan. Alias kalian semua harus berproses. Gak ada yang instan tuh. Kayak buku ini tuh emang ngajarin kalian tuh gimana caranya berproses gitu. Iya. Ada juga yang namanya kalau misalkan tadi ya perbaikan 1% setiap hari meningkat, ada juga yang 1% setiap hari menurun gitu. Iya. Bisa juga tuh. Makanya kita tuh harus setidaknya setiap hari tuh ada peningkatan lah walaupun kecil itu. Betul. Nah, habis itu
kita bakal kasih contoh-contoh apa aja sih, apa ya, kayak improve tuh, itu tuh sekecil ini nih, itu bisa kelihatan banget. Jadi kayak misalnya nih, kita nabung ya. kita sekarang hari ini nabung 10.000, kita nggak mungkin langsung jadi jutawan. Nggak bisa dong. Tapi nggak kalau bisa. 10.000 ini nih kita tabung sampai tua, Bisa lah. bisa lah Jadi jutawan ngalahin kecil. Hotman Paris bisa, aman banget. Bisa, aman banget, bisa jutawan Aman kecil ya. banget. Nah, tapi buku ini tuh juga ada lucunya. Apa tuh? Jadi dia juga kasih tahu kita soal bahwa satu hal yang kita lakuin itu banyak efeknya. Oh, Jadi misalnya benar. uang, kita punya uang 5 juta, kita beli makan, kita buat Makan. beli makanan, itu belum tentu baik. Misalnya uang kita 5 juta, seminggu kita kasih 1.500.000, dalam 2 hari kita habis 500.000, itu hitungannya mahal banget. Walaupun banget sih. mungkin di beberapa orang murah, kita nggak tahu, tapi itu mahal. Ini buat anak kos sih mahal. Buat anak kos mahal, jujur. Nah, tapi itu misal ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita beli makanan itu tuh terhitungnya mahal, karena pertama itu tuh bisa makanannya belum tentu sehat. Yoi. Nanti kalau makanannya nggak sehat, kita bisa sakit. Masuk rumah sakit, bayar rumah sakit, gitu lah pokoknya. Ngulang terus. Iya, jadi makan nggak sehat, sakit, masuk rumah sakit, duit lagi. gitu. Bahkan kalau misalnya lu misalnya beli mobil, Beli mobil. Anak kos beli mobil. misalnya, Misalnya. amin aja gitu. Amin lah, Tapi amin. misalnya beli mobil, itu tuh juga belum tentu sehat tau. Belum tentu sehat. Kenapa Maksudnya secara efeknya, walaupun hal kecil cuman lu beli mobil, Ya. itu tuh bisa bikin masa tua lu jadi sakit-sakitan. Tau gak kenapa? Kenapa? Kan maksudnya mobil lah, itu kan efektif ya, bagus untuk jarak jauh kita Iya, jarak betul. jauhnya. Kenapa tuh bisa bikin nggak sehat? Karena itu tadi, jadi ada di dalam diri manusia itu yang karena mereka tahu kalau misalnya berproses itu lama, mereka jadi membiarkan hal-hal negatif tuh terjadi di diri mereka yang sebenarnya itu tuh bakal jadi efek yang panjang banget. Tahu nggak kenapa tadi gue bilang beli mobil bisa bikin masa tua sakit-sakitan? Nggak tahu. Karena orang-orang banyak yang males, habis itu dia cuma jarak pendek, cuma jarak tertentu, dia naik mobil. Padahal dia sebenarnya bisa olahraga, jalan kaki atau gimana pun itu caranya supaya dia gerak gitu, beraktivitas. Nah, jadi intinya adalah buku ini itu mengajarkan soal kita berproses, bagaimana caranya kita berusaha untuk jadi lebih baik setiap harinya, dan juga gimana caranya kita bisa tahu life balance buat hidup kita, supaya hidup kita nggak jomplang, masa tua kita bahagia, kita semua bahagia, semua orang bahagia. Asik. Mungkin sekian. Bahagia. Mungkin sekian dari gua, Daniel. Gua siapa? Izin jam out, izin. Izin. Bye. Bye bye.